Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dari praktikum dasar sistem kontrol, sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S sampai T4RN mengendalikan data manual. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yang mana nama saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 400403246500074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, empat ini. Kelas B. Empat. Nah, di sini sedikit menjelaskan terkait respon sistem closed loop dan open loop. Yang mana yang pertama, respon sistem ini merupakan bagian suhu PV berupa dari waktu ke waktu sebagai reaksi terhadap sinyal kendali yang diberikan oleh Autonik TK4S dalam pengambilan data manual, dan biasanya dicatat perubahan suhu setiap 10 atau 30 detik untuk melihat karakteristiknya. Ada beberapa istilah penting dalam respon sistem yang perlu diperhatikan saat mencatat data. Yang pertama, rise time, overshot, scaling time, steady state error. Pada sistem kendali temperatur TK 4S sampai T4RN ini, respon sistem dapat diamati dari perubahan suhu aktual PV saat set point ditentukan. Terus waktu pemanasan, lanjut overshot suhu melebihi set point, waktu stabil, styling time, error steady state, selisih suhu aktual dan set point. Lanjut kita bahas closed loop, yang mana sistem closed loop ini adalah sistem di mana tindakan pengendalian sangat bergantung pada umpan balik dari proses controller akan membandingkan suhu saat ini, press value per PV, dengan suhu yang diinginkan. Definisi ini sistem kontrol di mana outputnya diukur dan diumpan kembalikan feedback untuk membandingkan dengan input yang diinginkan atau set point. Cara kerjanya sendiri menggunakan sensor untuk mendeteksi output, membandingkannya dengan target, menghitung kesalahan atau error, lalu mengoreksi input agar error mendekati nol. Ciri khas, ada umpan balik lebih kompleks, lebih mahal, akurat tinggi, stabil, dan dapat mengoreksi gangguan. Contohnya pada AC, mengatur suhu ruangan sesuai set point yang diinginkan, mengatur ketinggian air otomatis. Karakteristiknya menggunakan sensor suhu sebagai umpan balik. Controller menghitung selisih atau error antara set value dan PV untuk menentukan besaran output. Cara kerjanya pada TK4S ini, sensor mengirim sinyal suhu ke TK4S. Jika suhu kurang dari target, akan memerintahkan arus agar suhu tidak kebablasan atau overshot. Kelebihannya mampu mengoperasi gangguan secara otomatis. Next. Nah, kita akan membahas open loop. Pada sistem open loop ini adalah sistem di mana tindakan pengendalian tidak terganggu pada keluaran atau output proses. Artinya, controller mengirimkan sinyal ke pemanas berdasarkan waktu atau persentase daya tanpa peduli apakah suhu target sudah tercapai atau belum. Definisi ini sistem kontrol di mana aksi controller di independen dari output sistem. Cara kerjanya sendiri, diberikan sistem melakukan aksi dan output dihasilkan tanpa sistem mengetahui atau memeriksa hasil. Contohnya pada mesin cuci. Next. Nah, pada pengambilan data secara manual ini nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, controller on off status dan grafik percobaan. Control on off hysteresis ini
Kontrol on off dengan hysteresis ini merupakan kontrol kendali paling dasar yang digunakan pada perangkat seperti Autonic. Jika pada kontrol on off, biasa saklar akan berpindah tepat di angka target. Pada sistem dengan hysteresis, kita memberikan jarak atau toleransi tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah tethering, yaitu kondisi di mana relay atau kontraktor menyala dan mati terlalu cepat saat suhu berada tepat di titik target yang dapat memperpendek umur alat. Cara kerja dari hysteresis ini sendiri dalam kendali suhu atau pemanas menciptakan dua titik batas. Yang pertama titik off suhu di mana pemanas dimatikan, biasanya tepat di set value. Kedua, titik on suhu di mana pemanas dinyatakan kembali. Set value dikurangi nilai hysteresis. Contoh skenario-nya misalnya mengatur suhu target set value di 100 derajat Celcius dengan hysteresisnya sebesar 2 derajat Celcius. Lalu heater akan off. Lanjut, apabila suhu turun, setelah heater off, suhu akan perlahan turun. Heater tidak akan langsung menyala di 99,9 derajat Celcius. Heater baru akan menyala kembali atau on saat suhu turun mencapai 98 derajat Celcius. Nah, pada pengaplikasiannya, penambahan lebar setelah antara titik on dan off untuk mencegah jitter. Kondisi switching sangat cepat on off berulang di sekitar satu titik settle di bawah batas bawah on, di atas batas atas off. Lebar ini juga disebut sensitivitas atau gerak bebas dead zone. Lebar sempit menahan suhu dengan set point namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat arus aktuator seperti relay. Jika plan lambat atau kapasitas memanas, valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting, kondisi osilasi berulang, naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Aplikasi umum, perangkat on-off berbasis relay, kompresor, kulkas memakai lebar besar untuk menghindari stop sering. Cocok untuk kontrol dasar. Nah, grafik percobaannya kurang lebih seperti ini. Untuk grafik hysteresis control. Dia ada on off nanti turun naik. Nah, kita akan lanjut masuk ke kontrol PID timer proporsional. Yang mana PID ini merupakan algoritma umpan balik loop tertutup yang umum di industri untuk menjaga variabel proses seperti suhu, tekanan tetap di set point atau nilai target dengan menggabungkan tiga aspek kontrol yang mana proporsional, integral, derivatif yang pada timer proporsional ini teknik implementasi PID di sistem on off di mana output dihidupkan atau dimatikan dalam periode siklus waktu tertentu. Proporsional terdapat nilai kontrol PID yang dihitung untuk mencapai kontrol halus seperti kontrol analog. Pada pengaplikasiannya, mengatur rasio on off duty charge secara proporsional terhadap deviasi di dalam proporsional band sekitar set point. Karena tegangan atau arus sulit tidak bisa continue karena output TK4STRN adalah relay, sinyal dikirim sebagai pulsa on off berulang dengan frekuensi cukup tinggi. Perilakunya mendekati kontrol kontinu. Satu siklus kontrol berdurasi konstan, di bawah band selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band rasio on off berubah sesuai deviasi. Contoh, pada on detik 7 dan off ke detik 3 saat PV di bawah set point. On
5 detik dan off 5 detik. Di set point on off 5 detik. Dibanding on off murni overshot lebih kecil. Siklus kontrol yang lebih pendek memberi hasil kontrol lebih baik. Lebih untuk grafiknya yang diberikan datanya seperti ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjelasan saya bisa menggambarkan bagaimana sistem PID pada timer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.